Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi di materi kelas 12 Ekonomi Bab 3, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Hari ini kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan perusahaan jasa dan apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Kita langsung mulai saja videonya ya. Kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang, kalau dagang ada barang dan wujudnya, sedangkan jasa tidak ada wujudnya, namun kita dapat merasakan manfaatnya. Seperti apa contohnya? Kalian tahu tidak kalau salon itu merupakan contoh dari perusahaan jasa loh. Di salon ini mereka mencatat segala transaksi ekonomi secara kronologis dan historis. Kata akuntan di salon ini, setiap transaksi yang berkaitan dengan perusahaan jasa dicatat sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi inilah yang menjadi data pencatatan akuntansi bagi perusahaan, yang selanjutnya bukti transaksi tersebut dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Akuntan ini menjelaskan bahwa dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa, seorang akuntan harus melewati berbagai tahapan yang disebut dengan siklus akuntansi. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan sampai menghasilkan informasi keuangan yang valid dan akuntabel. Dalam siklus akuntansi ada 4 tahap yang harus dilalui dalam perusahaan jasa, yakni tahap pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penutupan. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membahas tahapan pencatatan akuntansi. Pada prinsipnya, tahap-tahap pencatatan itu terdiri dari 3 langkah. Pertama ialah mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari transaksi. Yang kedua, pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal umum akuntansi perusahaan. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Langsung saja yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari transaksi. Eits, sebelum menganalisis, kita harus mengetahui dulu aturan pencatatan transaksi. Aturannya seperti ini. Pencatatan keuangan atau akuntan yang bertugas harus menggolongkan transaksi. Apakah transaksi tersebut tergolong ke dalam kelompok harta, utang, atau modal, sehingga pembukuan dapat tercatat dengan baik. Perlu dipahami bahwa transaksi yang dicatat hanya yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, serta mempunyai bukti transaksi yang dapat dinilai secara objektif, seperti tanda terima dan kwitansi pembayaran. Ini adalah contoh analisis transaksi yang akan kita bahas, dan ini adalah aturan pencatatan transaksinya. Pada bulan Februari 2020, Rahma mendirikan Pinky Salon. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Februari, Rahma menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal usaha. Kita analisis transaksinya, akun apa saja yang dipengaruhi? Kita lihat, di sini ada menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Berarti di sini ada 2 akun yang dipengaruhi, yaitu kas dan modal. Ketika kas bertambah, kas termasuk ke dalam golongan akun harta, jadi ketika harta bertambah ditulis di sisi debit. Kemudian modal, ketika modal bertambah maka ditulis di sisi kredit. Transaksi kedua pada tanggal 3 Februari, Rahma membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000 secara tunai. Kita lihat akun apa saja yang dipengaruhi. Di sini ada perlengkapan dan secara tunai. Dibeli secara tunai berarti langsung dibayar, sehingga akun yang dipengaruhinya adalah akun perlengkapan bertambah, yaitu ditulis di sisi debit, dan akun kas berkurang ditulis di sisi kredit. Transaksi ketiga pada tanggal 4 Februari, Rahma membayar sewa kios untuk masa 3 bulan sebesar Rp3.600.000. Maka akun yang dipengaruhi adalah sewa dibayar di muka dan kas. Ketika sewa dibayar di muka bertambah, maka ditulis di sisi debit, dan ketika kas berkurang, maka ditulis di sisi kredit. Transaksi keempat pada tanggal 5 Februari, Rahma menerima utang dari bank sebesar Rp1 juta. Yang dimaksud menerima utang berarti Rahma meminjam uang dari bank.
Sehingga akun yang dipengaruhi adalah kas dan utang. Ketika kas bertambah maka ditulis di sisi debit, dan ketika utang bertambah maka ditulis di sisi kredit. Transaksi kelima pada tanggal 7 Februari, Rahma membuat iklan menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Maka akun yang dipengaruhinya adalah akun beban iklan dan kas. Ketika akun beban iklan bertambah maka ditulis di sisi debit, dan ketika kas berkurang maka ditulis di sisi kredit. Transaksi keenam pada tanggal 8 Februari, Rahma membeli peralatan secara kredit atau tidak langsung dibayar sebesar Rp4 juta. Maka akun yang dipengaruhinya adalah akun peralatan dan utang. Ketika peralatan bertambah maka ditulis di sisi debit, dan ketika utang bertambah maka ditulis di sisi kredit. Transaksi yang ketujuh pada tanggal 9 Februari, Rahma mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp800.000. Mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi disebut dengan apa? Disebut dengan prive. Maka akun yang dipengaruhinya adalah prive dan kas. Ketika prive bertambah maka ditulis di sisi debit, dan ketika kas berkurang maka ditulis di sisi kredit. Kemudian setelah mengidentifikasi transaksi, tahap selanjutnya adalah pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal umum akuntansi perusahaan. Jurnal tersebut merupakan bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Kita langsung masuk ke contoh seperti apa membuat jurnal umum. Ini transaksi yang sebelumnya sudah kita analisis. Kita lihat bagaimana ketika dibuat ke dalam jurnal umum. Dan inilah wujud dari jurnal umum. Jadi ketika transaksinya sudah kita analisis, maka di jurnal umum kita tinggal menuliskan nominalnya dan menempatkannya di sisi debit atau kredit. Dan jumlah akhirnya harus sama, yang mana dalam akuntansi disebutnya dengan balance. Oke, sudah selesai pembelajaran kita mengenai materi jurnal umum. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you! Created using Powtoon.